Eh, Teman-teman semuanya, selamat siang. Saya ucapkan kepada Mbak Krisna, Mbak Zahra, Kak Fauzi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk sharing pada event Research Week. Selamat siang juga teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin karena baru masuk jam 1 banget, jadi nanti kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin nanti akan bergabung beberapa menit lagi. Ya, sambil menunggu yang lain hadir, saya mungkin menginformasikan sedikit tentang Research Week ini apa. Research Week ini adalah program yang dibuat oleh S2 Prodi Kajian Budaya dan Media dalam rangka yang pertama untuk melakukan diseminasi terhadap penelitian teman-teman S2 di KBM ada apa saja begitu. Jadi tidak hanya berhenti sampai level dicetak tesisnya sudah, tapi juga diseminasikan supaya yang lain juga tahu di KBM tuh ada penelitian apa saja sih gitu. Nah, ini juga bisa menjadi cara untuk teman-teman yang di luar KBM, kalau penasaran KBM itu penelitiannya apa saja, bisa meneliti apa, ikut Research Week ini bisa menjadi satu gambaran gitu ya, kira-kira KBM itu apa sih dan seperti apa, belajar apa. Nah, hasil pembelajarannya adalah yang saat nanti kita akan dengarkan bersama dari Kak Zahra dan Kak Fauzi gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang ada di KBM sendiri, kita berharap ini menjadi satu cara juga untuk teman-teman di KBM yang mungkin sekarang sedang menulis tesis atau membuat penelitian dalam bentuk apapun, atau mungkin sedang mengerjakan tugas. Semoga bisa mendapatkan insight juga tentang hal-hal gitu ya yang mungkin bisa diteliti, mungkin melihat metode penelitiannya, atau mungkin juga melihat teorinya. Jadi eh, harapannya event Research Week ini bisa memberi manfaat untuk semua yang mendengarkan, baik yang dari KBM maupun yang dari luar KBM begitu. Nah, ini menarik sekali. Hari ini kita akan belajar bersama. Ini sayangnya ini adalah Research Week hari terakhir di tahun 2026. Jadi kalau mau nonton Research Week lagi, mau join Research Week lagi harus tunggu tahun depan. Ini adalah Research Week hari terakhir di tahun 2026 ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang praksis dekolonial perempuan di ruang Pacarnya media. Kita datang, nanti akan mendengarkan eh, support banget. paparan gitu ya dari Kak Zahra, kemudian juga Kak Fauzi yang akan berbicara tentang Mhm. perempuan. Nah, nanti kita ada perempuan dari berbagai media gitu ya. eh Selanjutnya juga nanti kita akan dibersamai oleh Mbak Krisna Megantari yang merupakan alumni dari S3 KBM. Mbak Krisna akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Nanti teman-teman bisa berdiskusi di akhir begitu ya, ngobrol-ngobrol dengan Kak Zahra dan Kak Fauzi tentang riset yang mereka laksanakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Mbak Krisna untuk memandu acara pada siang hari ini. Silahkan Mbak Krisna. Ya, baik. Terima kasih Mbak Adani. Eh, apa namanya? Selamat siang saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir di Zoom ini, di Research Week terakhir ini. Nanti ada yang pertama dari Mbak Zahra ya, dari Mbak Zahra, dan yang kedua dari Mas Fauzi untuk memaparkan diseminasi terkait terkait apa tesisnya seperti itu. Kemudian nanti dari teman-teman yang sudah gabung di Zoom ini silahkan untuk kita berdiskusi karena temanya sangat menarik sekali ya terkait dengan bagaimana peneguhan atas wacana perempuan itu sendiri seperti itu. Monggo bisa dimulai. Untuk durasinya gimana Mbak Adani? Untuk pembicara, monggo nanti Kak Zahra dan Kak Fauzi bisa presentasi selama sepanjang 20 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Adani untuk arahannya. Monggo yang pertama bisa langsung saja dimulai Mbak Zahara, silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang, Dengar Mbak. terdengar. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KBM atas kesempatannya gitu ya, sehingga saya bisa cerita lebih jauh gitu ya tentang hasil penelitian saya gitu. Saya juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya gitu untuk hadir dan bertemu dengan kami di ruang diskusi ini. Saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sedang on progress. Oh, yang kayaknya tab di sebelahnya deh. Udah, kelihatan ya? Sudah. Iya, sudah, sudah. Sudah, Kak. Baik, jadi judul penelitian saya adalah menulis ulang hantu perempuan Indonesia, praksis dekolonial Intan Paramadita dalam kumpulan cerita pendek si perempuan. Gitu. Sebenarnya penelitian ini tuh berangkat dari keresahan saya pribadi gitu ya teman-teman sebagai penikmat dan pembaca cerita-cerita horor gitu ya. Di satu titik saya mulai merasa terganggu dan mempertanyakan gitu, kenapa sih dalam sebagian besar cerita-cerita horor di Indonesia itu perempuan selalu pertama menjadi pusat peristiwa gitu ya. Dan yang kedua, gambaran atau appearance-nya itu selalu dilekatkan dengan citra-citra stereotipikal yang derogatif gitu, seperti yang teman-teman bisa saksikan dalam layar gitu ya. Rambutnya terurai panjang gitu, terus berbaju putih, terus kadang tampilannya sangat menyeramkan disertai darah, belum lagi motif-motif kemunculannya hampir selalu dilekatkan dengan teror, lalu balas dendam dan apa ya bisnis-bisnis yang belum selesai gitu ya. Dari situ saya mulai mencari tahu kira-kira apa sih faktor-faktor atau sesuatu yang berpengaruh dalam membentuk representasi tersebut gitu. Dan salah satu faktor yang ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan adalah kolonialisme. Uh, Lebih khusus lagi kolonialisme Belanda gitu. Faktor yang mungkin kita tuh jarang sadar gitu ya dan belum banyak diulik, tapi ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan gitu terhadap bentukan dari representasi hantu yang kita kenal hari ini gitu. Kolonialisasinya seperti apa nanti akan kita bahas secara lebih lanjut dalam bab khusus, tapi secara garis besar temuan pertama saya pada saat itu adalah bahwa dari sejak sebelum kemerdekaan, era prakolonial, terus era kolonial, dan kemudian setelah kemerdekaan hingga hari ini, terjadi pergeseran makna yang signifikan terkait gambaran hantu perempuan gitu. Terus selain hantu perempuan yang terkolonialisasi, beberapa entitas supranatural perempuan lain yang dihantukan gitu ya dalam tanda kutip seperti Nyi Roro Kidul juga mengalami imbas dari adanya kolonialisme Belanda ini gitu. Seperti Nyi Roro Kidul yang apa ya peran atau kompleksitasnya itu terurai gitu, diintegrasikan dan dikeluarkan dari peran politik. Sebagaimana disampaikan oleh Wihano gitu ya, bahwa ketika kolonialisme berakhir secara administratif gitu, tapi pengaruhnya itu tidak benar-benar berakhir di sisi-sisi lain gitu. Nah, produksi pengetahuan menjadi salah satu wilayah gitu bercokolnya pengaruh-pengaruh kolonialisme dalam tanda kutip sisa-sisa dari kolonialisme Belanda tersebut gitu, termasuk produksi pengetahuan tentang hantu perempuan di mana representasi hantu perempuan bentukan kolonial atau yang dibawa oleh kolonial ini unfortunately diproduksikan ulang gitu ya dalam berbagai produk-produk kultural setelah kemerdekaan bahkan hingga hari ini gitu. Sehingga pola-pola yang seragam tadi perempuan yang berbaju putih dengan darah dan segala macam seolah menjadi pakem gitu ya dari bentukan hantu perempuan gitu. Nah, namun menariknya dalam 2 dekade terakhir mulai muncul penulis-penulis atau kreator-kreator yang secara sadar menyadari bahwa representasi hantu yang ada saat ini itu sangat problematis dan mereka mulai menghadirkan representasi-representasi yang jauh lebih beragam. Nah, salah satu yang menarik adalah yang ditulis oleh Intan Paramadita berjudul Sihir Perempuan, di mana kumpulan cerita pendek di sini menghadirkan hantu-hantu dengan cara apa ya mungkin bisa dibilang jauh lebih emansipatoris gitu ya.
Nah, dari latar belakang tersebut, saya menarik dua pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama terkait bagaimana sih Intan dalam kumpulan cerita pendek Sihir Perempuan ini melakukan dekolonialisasi gitu ya, hantu perempuan. Dan yang kedua, secara lebih khusus, saya juga menyoroti tentang sosok Nyi Roro Kidul yang sempat disinggung tadi gitu. Bagaimana sih kumpulan cerita pendek ini mengembalikan gitu kompleksitas Nyi Roro Kidul yang sebelumnya terdepolitisasi. Nah, eh, sebelum melakukan analisis terhadap karya Intan, saya melakukan penelusuran gitu untuk membaca, untuk mengetahui bagaimana proses pergeseran ini terjadi gitu. Saya melakukan pembacaan terhadap karya-karya dari berbagai era gitu. Di era kolonialisme Belanda, eh, saya juga menemukan beberapa karya sastra yang terutama yang secara eksplisit, secara khusus membahas tentang hantu dan entitas supranatural perempuan gitu ya. Dan kemudian saya menyadari bahwa di era ini pengaruh sastra Eropa, khususnya sastra kolonial Belanda, memberi pengaruh yang cukup besar gitu ya dalam representasi hantu dan entitas supranatural perempuan. Eh, Selain itu, representasi ini hadir melalui apa sih? Melalui apa ya? Kurikulum-kurikulum di dalam institusi pendidikan gitu yang membawa serta sastra Eropa gitu. Terus juga melalui penerbitan karya populer seperti misalnya Guna-Guna, salah satu novel yang diterbitkan oleh uh, orang Belanda tentang Hindia Belanda dan bercerita tentang Nyi Roro Kidul gitu ya. Terus juga hadirnya representasi tokoh-tokoh perempuan yang mengerikan gitu dalam pementasan teater seperti Macbeth. Terus juga penulisan ulang, ini yang menarik sih, penulisan ulang mitos lokal oleh Belanda tentang sosok-sosok mitologi gitu ya dalam kepercayaan Indonesia gitu. Seperti misalnya muncul dalam tulisan berjudul Nyai Loro Kidul dalam kumpulan cerita Malaysia Verhalin. Nah, representasi hantu perempuan yang dibawa serta oleh kolonial ini dalam berbagai produk yang mereka hadirkan gitu di Indonesia itu mempengaruhi representasi lokal gitu ya, sedikit banyak atau secara langsung maupun tidak langsung gitu. Terlihat dari apa sih pada saat itu gitu, dari munculnya folklore-folklore atau legenda urban gitu yang menggambarkan hantu perempuan mulai nih, penggambaran hantunya mulai mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang dibawa oleh gotik atau gotik Eropa gitu ya. Misalnya bisa kita lihat dalam legenda urban si manis jembatan Ancol gitu. Namun dalam proses pembacaan ini saya menyadari bahwa pergeseran representasi hantu perempuan ini dari yang tadinya mungkin jauh lebih kompleks gitu ya, masyarakat kita punya sistem pengetahuan alternatif yang sangat kompleks tentang hantu, kemudian bergeser oleh kolonial dengan hantu-hantu yang gambaran derogatif ini. Tetapi di sisi lain gitu, meskipun pengaruh Barat ini sangat signifikan, tetapi konsep mistisme lokal dalam beberapa karya masih bertahan gitu. Misalnya dalam sebuah karya sastra peranakan gitu berjudul Bunga Ros dari Kembang itu dimunculkan sosok hantu arwah perempuan, tetapi mungkin representasinya tidak mengikuti kecenderungan gotik Belanda pada saat itu ya, tapi lebih dekat dengan kepercayaan masyarakat lokal gitu. Nah, kemudian saya juga melakukan pembacaan terhadap beberapa karya setelah era kemerdekaan gitu, di mana di tahap ini saya menemukan beberapa hal, yaitu yang pertama di era awal kemerdekaan tema-tema horor itu banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita rakyat dan mitologi lokal yang dalam pengemasannya itu disandingkan dengan narasi-narasi agama dan Eropa. Contohnya seperti cerita Calon Arang yang diterbitkan oleh Pramudia Anantatur, di mana dia mengeksplorasi mitologi lokal, tetapi gambarannya itu sangat dekat gitu, dengan vampirisme dari gotik Eropa gitu. Terus legenda Eropa juga berpengaruh dan kecenderungan gotik. Seperti tadi juga berpengaruh dalam beberapa karya, misalnya karya-karya Abdullah Harahap yang berjudul Manusia Serigala dan Misteri Parawan Kubur. Eh, Kecenderungan-kecenderungan ini terus direproduksi ulang dan mungkin bisa kita temukan hari ini dalam beberapa karya kontemporer, misalnya seperti Asih, Ivana, Marianne, dan KKN di Desa Penari, di mana perempuan ini menjadi yaitu pusat cerita dan penggambarannya nyaris seragam itu. Nah,
Namun di tengah representasi yang derogatif, yang stereotipikal tadi itu, muncullah ini sihir perempuan. Nah, dengan menggunakan pendekatan dekolonial dan analisis wacana kritis model Ruth Wodak, saya melakukan pembacaan secara lebih rinci gitu ya, menguliti 4 cerpen yang saya pilih. Cerpen ini saya pilih karena paling representatif gitu ya. 4 cerpen yaitu Pintu Merah, terus Mobil Jenazah, Misteri Polaroid, dan Sang Ratu gitu. Yang pertama adalah Pintu Merah. Nah, di dalam Pintu Merah ini Intan memunculkan gitu ya sosok hantu telanjang. Nah, ketika kita mendengar kata telanjang, mungkin pikiran kita itu kita mungkin langsung kepikiran dengan stigma-stigma yang melekat gitu ya dengan eh, kata telanjang itu gitu. Telanjang itu tabu, telanjang itu saru gitu, telanjang itu mungkin binal, tidak sopan gitu. Begitu juga dengan dalam konteks hantu perempuan gitu ya. Ketika hantu perempuan dilekatkan dengan apa ya appearance yang telanjang, mungkin sering erotisasi, disensualisasi gitu. Padahal kalau kita tarik mundur dari mana sih sebenarnya anggapan ini muncul, ya sebenarnya dari standar moralitas Barat yang dilanggengkan oleh kolonialisme Belanda melalui proses kolonial gitu ya. Eh, Barat selalu mengasosiasikan ketelanjangan sebagai ketidaksopanan gitu, ketidakberadaban. Padahal masyarakat adat, masyarakat lokal termasuk Indonesia juga memiliki sistem pengetahuan tersendiri gitu loh tentang tubuh dan pakaian gitu. Nah, eh, Pintu Merah menghadirkan sesosok hantu yang telanjang gitu. Namun menariknya adalah ketelanjangannya hanya digambarkan sebagai kondisi fisik dan sama sekali tidak diasosiasikan dengan sensualitas gitu ya. Di mana ketelanjangan dalam Pintu Merah ini bahkan di beberapa bagian digambarkan sebagai simbol keaslian, identitas diri gitu. Nilai-nilai yang sebenarnya sangat membongkar gitu standar moralitas dan kesopanan Barat yang memandang ketelanjangan sebagai sesuatu yang tidak senonoh gitu. Namun demikian dalam proses pembacaan ini saya juga menyadari bahwa terdapat beberapa kontradiksi atau ketidakkonsistenan yang membuat upaya dekolonial Intan dalam cerpen ini menjadi ambivalen gitu. Dalam sisi apa sih yang paling terasa itu dari sisi estetika gitu ya, di mana Intan masih cenderung mengadopsi estetika Barat, misalnya dalam segi penceritaan gitu ya, yang cukup mirip dengan Alice in Wonderland itu di mana tokohnya itu lari dari kehidupan nyata gitu dan menemui sebuah dunia yang surreal gitu. Nah, kemudian cerpen kedua, saya melakukan pembacaan terhadap sebuah cerpen berjudul eh, Mobil Jenazah. Nah, ketika kita berbicara tentang roh gitu atau arwah, sebenarnya kita kan punya interpretasi yang sangat kompleks gitu ya, teman-teman. Di beberapa kepercayaan di Indonesia, misalnya di Toraja gitu, arwah orang yang meninggal itu dianggap masih ada di sekeliling kita dan hidup bahkan diperlakukan seperti keluarga yang masih hidup gitu. Tetapi kecenderungan gotik dari waktu ke waktu gitu, yang dibawa oleh Barat selalu mengaitkan arwah dengan teror dan dendam yang membuat asosiasi kita terhadap arwah yang gentayangan menjadi sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, Mobil Jenazah memunculkan hantu tokoh arwah perempuan yang muncul bukan untuk meneror, melainkan sekadar roh yang masih berkeliaran di sekitar keluarganya, mengamati keluarganya, sebagaimana dalam kepercayaan lokal kita ya, terutama mungkin yang berkembang di Toraja gitu. Nah, penggambaran arwah dalam Mobil Jenazah itu menegaskan kembali konsep pengetahuan asli masyarakat kita tentang arwah atau roh gitu. Namun saya juga menyadari seperti dalam pembacaan cerpen sebelumnya gitu bahwa upaya dekolonial dalam cerpen ini juga masih ambivalen karena mobil jenazah kemunculannya itu tetap dibingkai dengan menegangkan seperti dalam beberapa film thriller barat tentang ambulans. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat salah satu kutipan yang dimunculkan oleh Intan tentang penggambaran arwahnya gitu ya, di mana penulis itu menyebut tokoh utama sebagai Karin, ibu, dokter. Meski dalam perkembangan cerita dia adalah arwah, tetapi tidak pernah disebut hantu atau arwah gentayangan yang menyeramkan gitu.
cerita juga digambarkan dari POV Karin gitu, POV si arwahnya gitu, yang menciptakan keterikatan emosional dan mengaburkan batas antara hidup dan mati gitu. Eh, dalam cerita ini tuh yang menarik adalah bahwa arwah itu tidak digambarkan sebagai anomali, tetapi sebagai proses transisi gitu, yang lembut dan tidak menakutkan. Nah, cerpen ketiga adalah saya menyoroti cerpen berjudul Misteri Polaroid gitu ya. Misteri Polaroid ini bercerita tentang seorang fotografer yang menemukan keanehan gitu ya dalam hasil jepretannya. Fotografer yang menginternalisasi rasionalitas Barat ini merasa tidak mungkin sebuah teknologi itu dapat menangkap keganjilan gitu. Nah, Misteri Polaroid ini menyoroti ketegangan antara rasionalitas Barat dan pengalaman supranatural yang tidak dapat dijelaskan secara empiris tadi gitu. Sebuah kamera, teknologi, produk Barat gitu yang apa ya, memunculkan sosok-sosok ganjil gitu. Nah, kemunculan hantu perempuan yang ditangkap langsung oleh teknologi kamera menantang logika empiris yang menjadi ciri khas rasionalitas Barat. Uh, cerpen ini menghadirkan strategi dekolonial. Kalau tadi di dua cerpen sebelumnya itu strategi dekolonialnya lebih pada hantunya, kalau di Misteri Polaroid itu strategi dekolonial yang digunakan oleh penulis lebih mendasar gitu ya, dengan menguatkan logika empiris yang menopang rasionalitas Barat. Namun ya unfortunately gitu ya, seperti dua cerpen sebelumnya, saya juga menemukan konvensi gotik Eropa yang kental dalam cerita ini gitu. Nah, ini kutipan dari cerpen Misteri Polaroid gitu, di mana Joe sebagai tokoh yang menginternalisasi logika modern dari Barat gitu dikonstruksi melalui strategi predication sebagai individu rasional, perfeksionis dan skeptik. Terus juga uh, dia tidak percaya gitu dengan keganjilan. Nah, terus kemudian di bab 4 saya secara lebih khusus gitu menyoroti tentang Nyi Roro Kidul dan memfokuskan pada cerpen berjudul Sang Ratu gitu. Nyi Roro Kidul seperti kita tahu ya, dalam budaya Jawa, dalam budaya masyarakat lokal terutama Jawa itu memiliki peran yang sangat kompleks gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar bagaimana Nyi Roro Kidul ini berafiliasi gitu, memiliki hubungan politis dengan keraton gitu. Perannya sentral gitu, apa ya, sangat penting dalam konstruksi kekuasaan Jawa. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar cerita tentang pernikahan simbolik gitu ya antara Raja Mataram Islam dengan Nyi Roro Kidul gitu, yang merepresentasikan bersatunya kekuatan antara darat dan laut gitu. Nah, sosok Nyi Roro Kidul yang sangat kompleks ini sebenarnya terus hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat lokal gitu melalui berbagai ritual. Mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya, sedekah laut gitu, terus mungkin pertunjukan-pertunjukan di keraton itu yang menginternalisasikan dan menunjukkan betapa pentingnya peran Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul juga diasosiasikan dengan munculnya Nyi Roro Kidul juga muncul dalam beberapa karya-karya sastra klasik seperti Serat Darmo Gandul, Serat Centini, maupun dalam cerita lisan yang mungkin munculnya tidak selalu dengan nama Nyi Roro Kidul gitu ya, karena namanya memang dalam beberapa versi ini berbeda-beda gitu. Ada Gusti Kencono Sari, terus ada Nyimas Ratu Angin-Angin, sangat banyak, tapi ya asosiasi Nyi Roro Kidul ini sudah muncul dari dulu. Nah, Nyi Roro Kidul memang punya sifat destruktif atau menghukum, tapi sifatnya ini bersejajar dengan sifat pelindungnya. Jadi Nyi Roro Kidul dalam kepercayaan masyarakat ini punya dwi wujud gitu, sifat ilahiyah gitu, di mana dia dipandang sebagai simbol kedaulatan spiritual dan pelindung, sekaligus juga memiliki potensi untuk menghukum ya. Jadi kayak yin yang aja, sifat-sifat ilahi di mana dia memberikan pelindungan tapi juga menghukum apabila terdapat kesalahan gitu. Nah, tapi menariknya adalah dalam beberapa produk yang dihadirkan oleh Belanda ini secara eksplisit bahkan melakukan penulisan ulang terhadap
mitologi Nyi Roro Kidul ini yang mendiskreditkan perannya gitu, menyempitkan perannya gitu, dan bahkan menghantukan Nyi Roro Kidul gitu dalam beberapa arsip yang saya temukan gitu, seperti dalam Ylvaanse Mythen and Legenden dan Headgrapan de Mammon ini, bahkan Nyi Roro Kidul tuh diceritakan sebagai sosok perempuan pemarah dari Laut Selatan yang selalu menghukum, yang apa ya, bersetubuh dengan raja dan segala macam. Jadi cita-cita yang sangat buruk ini diproduksi oleh karya-karya yang ditulis oleh kolonialisme Belanda ini gitu. Tidak hanya Nyi Roro Kidul yang apa ya, mengalami proses depolitisasi ini, tapi Laut Selatan sebagai ruang atau kekuasaannya itu juga bertransformasi dari yang tadinya eh, sakral politis gitu menjadi landscape horror gitu. Uh, Nyi Roro Kidul ini yang karena mungkin Belanda itu merasa bahwa Nyi Roro Kidul ini memiliki pengaruh yang cukup besar gitu ya dalam uh, membangun kepercayaan lokal. Makanya mungkin Belanda merasa bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan ancaman gitu ya, kekuasaan alternatif itu. Dan dalam diintegrasikan dalam arsip-arsip kolonial tadi, di mana Roro Kidul itu digambarkan hanya dari sisi destruktifnya saja gitu. Nah, cerpen Sang Ratu yang ditulis oleh Intan dalam Sihir Perempuan itu merepolitisasi Nyi Roro Kidul dan mengembalikan kompleksitas Nyi Roro Kidul dalam kepercayaan masyarakat lokal gitu. Jadi representasi Nyi Roro Kidul dalam cerpen ini muncul dalam dua kacamata. Yang pertama adalah kacamata yang dari tokoh utama gitu ya, yang menggambarkan Nyi Roro Kidul dalam bentuk yang terdistruksi gitu, diseksualisasi serta wacana. Nah, yang kedua adalah wacana tandingan yang membalikan kompleksitas peran Nyi Roro Kidul. Sang Ratu ini juga menghadirkan sosok Dewi sebagai embodiment atau apa ya, inkarnasi gitu ya dari Nyi Roro Kidul yang digambarkan tidak sesuai dengan imajinasi patriarki. Jadi benar-benar secara eksplisit mendobrak gitu sosok Nyi Roro Kidul. Dan Dewi ini menjadi perwujudan dari dwi wujud Nyi Roro Kidul dalam kepercayaan Jawa. Nah, Sang Ratu menjadi strategi dekolonial yang mengembalikan kompleksitas peran Nyi Roro Kidul gitu ya sebagai sosok perempuan berkuasa gitu. Nah, ini kutipannya gitu, di mana strategi dekolonial diwujudkan dengan membuat wacana tandingan gitu ya, yang dipisahkan dengan section break. Selain itu, upaya repolitisasi juga diwujudkan dengan menghadirkan Dewi yang mengembalikan dwi wujud Sang Ratu. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dua simpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa cerpen-cerpen berjudul Pintu Merah, Mobil Jenazah, dan Misteri Polaroid itu menghadirkan representasi hantu perempuan yang lebih kompleks gitu ya, dan mendobrak citra-citra stereotipikal yang ada gitu. Namun demikian, dalam upaya dekolonialisasi tersebut masih tampak sejumlah kontradiksi dan ketidakkonsistenan. Namun kontradiksi ini tidak serta-merta gitu ya mengurangi signifikansi upaya dalam mendekonstruksi citra hantu perempuan. Nah, berbeda dengan 3 cerpen sebelumnya, strategi dekolonialisasi dalam cerpen Sang Ratu itu lebih taktis gitu. Dalam cerpen ini, Intan secara sadar mengembalikan kompleksitas sosok Nyi Roro Kidul sebagai figur supranatural adikodrati gitu dalam kepercayaan kita, sekaligus merepolitisasi perannya melalui kehadiran wacana tandingan tadi itu yang menggugat narasi dominan, yaitu narasi kolonial dan patriarkal yang selama ini mereduksi makna peran serta agensi tokoh Nyi Roro Kidul. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti bisa kita ngobrol bareng di dalam sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Zahara ya sudah memaparkan tadi. Menarik sekali kajian tentang ini, tentang menulis ulang cerita hantu perempuan seperti itu ya, dengan ada 4 tadi yang diambil. Untuk selanjutnya, apakah diskusi atau langsung dari presenter yang kedua, Mbak Adani? Monggo langsung presenter yang kedua langsung, oke. aja, Mbak. Baik. Nanti diskusinya kita bisa puas-puaskan di akhir. Oh ya, siap. Nanti sambil beberapa join, monggo untuk Mas Fauzi bisa memaparkan untuk diseminasi tesisnya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk tampil. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rashid. Pada kesempatan ini akan memperkenalkan
Hasil penelitian saya yang telah saya lakukan di KBM pada tahun 2025 yang berjudul Pandangan Perempuan Barat tentang Laki-laki Barat, Pembacaan Postkolonial atas kanal YouTube The Filipina Bee. Oke, sebentar. Oke, dari judul ini berangkat dari pemahaman saya tentang dampak penjajahan di Filipina yang dilakukan oleh Spanyol dan Amerika Serikat selama 300 tahun. Pada masa itu, masyarakat Filipina telah ditindas menghadapi eksploitasi sehingga harga diri dan budaya asli mereka itu digantikan dengan nilai-nilai kolonial. Hal ini menimbulkan yang disebut dengan mentalitas kolonial yang berawal dari masa penjajahan dan terwarisi hingga generasi masa saat kini. Nah, mentalitas kolonial menurut David dalam bukunya Brown Skin White Minds itu adalah sebuah bentuk rasa rendah diri yang di mana masyarakat Filipina merasa rendah diri dengan budaya aslinya sehingga ingin menutupi rasa rendah diri itu dengan menjadi seperti bekas penjajahannya. Manifestasinya itu bisa dilihat dari mereka yang berusaha ingin memiliki kulit putih, ingin memiliki keturunan berkulit putih, ingin menggunakan bahasa Inggris sebagai suatu kemajuan daripada bahasa aslinya, dan ingin mencapai mobilitas vertikal seperti bangsa Barat. Nah, manifestasi ini terlihat dari perempuan Filipina yang berrelasi dengan laki-laki Barat di suatu fenomena paspor bros. Jadi perempuan Filipina ini pada fenomena ini menerima laki-laki Barat yang datang ke Filipina untuk mencari hubungan yang lebih tradisional. Dan ini pun sempat berkembang di media sosial. Namun kenyataannya karena perempuan Filipina ini bertemu dengan subjek Barat, khususnya di media sosial, perempuan Filipina mendapatkan dua eksotisasi dari dua subjek Barat. Pertama, laki-laki Barat yang berrelasi dengan perempuan Filipina itu kerap menganggap pasangannya sebagai objek seksual dan sebagai objek yang mudah dikuasai. Di samping itu, meskipun perempuan Barat melihat fenomena ini sangat eksploitatif, ternyata perempuan Barat yang di fenomena itu dianggap sebagai perempuan yang tidak berpendidikan, submisif, miskin, dan menerima semua perilaku dari laki-laki Barat itu apa adanya. Karena ini merugikan perempuan Filipina, tentu perempuan Filipina melakukan dua hal di media sosial. Satu, mereka melakukan agensi untuk menunjukkan bahwa kami itu bisa loh bekerja sama dengan laki-laki Barat, kami itu tidak mau loh kayak hanya bisa menerima gitu aja. Dan bahkan yang kedua, mereka melakukan perlawanan di sosial media, salah satunya dengan membolak-balikkan atau menentang eksotisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap fenomena ini. Nah, semua itu bisa dilihat pada salah satu dari kanal YouTube di Filipina Bee yang awalnya diperuntukkan untuk memperkenalkan laki-laki Barat tentang cara merekam perempuan Filipina, itu syarat akan eksotisasi, agensi, dan perlawanan yang saya jelaskan barusan dari baik dalam video maupun dalam luar video. Dan seperti yang kita lihat di bagian sini adalah bagaimana laki-laki Barat menganggap perempuan Filipina itu seperti apa. Dan di sebelah sini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk pandangan perempuan Barat menganggap bahwa laki-laki Barat yang nilainya low value itu juga mengencani perempuan di negara itu yang low value juga. Dan di bawah sini adalah bentuk respon dari dua tangkapan ini. Dan ini adalah bagaimana cara menunjukkan agensi atau menciptakan suatu hubungan. Dan ini menunjukkan stereotipisasi atau menjelekkan laki-laki Barat karena responnya seperti ini. Dan yang terakhir, video ini menunjukkan respon tentang pandangan perempuan Barat yang menganggap perempuan Filipina itu sebagai sosok yang derogatif. Karena yang saya temukan ini terindikasi orientalisme, inferioritas rasial, dan ambivalensi, maka saya ingin menunjukkan fokus saya pada penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan perempuan Filipina pada kanal YouTube Filipina P itu menggambarkan dirinya dan bagaimana mereka mewacanakan subjek Barat. Yang kedua, bagaimana mentalitas kolonial itu dihadirkan dan bekerja pada kanal YouTube ini. Dalam penggunaan teori, saya menggunakan suatu kerangka yang akan menjembatani konsep saya. Saya memilih wacana karena saya melihat bahwa subjek-subjek bekas terjajah maupun bekas penjajah itu menggunakan pengetahuan dan kekuasaan untuk menggambarkan seperangkat pengetahuan yang menggambarkan wacana tersebut. Saya memilih postkolonial untuk mencari tahu bagaimana masyarakat bekas terjajah pada batas tertentu itu masih mewarisi nilai-nilai pos dari masa-masa kolonial itu sendiri.
Dan invers rasia saya gunakan untuk mencari tahu bagaimana masyarakat bekas terjajah masih memiliki rasa invers terhadap masyarakat Barat dan ingin menutupi rasa rendah diri itu menjadi seperti bangsa Barat. Orientalisme menunjukkan bagaimana masyarakat Barat itu memandang masyarakat non-Barat atau masyarakat Timur sesuai dengan fantasi mereka. Yang di satu sisi menganggap Barat Timur itu sebagai bagian dari kemajuan Barat, tapi di sisi lain juga menganggap bahwa Timur itu dianggap sebagai sesuatu yang di bawah dari Barat itu sendiri. Saya menggunakan oksidentalisme untuk mengetahui bagaimana masyarakat Timur melawan pandangan Orientalisme itu dengan melakukan stereotipisasi. Ambivalensi ini saya gunakan lagi untuk strategi Timur untuk menghadapi subjek Barat yang penuh dengan peminjaman budaya yang sifatnya bisa menguntungkan keduanya atau cenderung mengejek. Dan feminisme postkolonial digunakan untuk menjelaskan bagaimana perempuan pada masa postkolonial itu menghadapi bentuk-bentuk pengetahuan baru dari perempuan Barat yang cenderung melihatkan perempuan non-Barat itu sendiri. Untuk metodologi, saya akan menggunakan analisis wacana kritis Jaeger dan Mayer yang bertugas untuk merekonstruksi pengetahuan dari kanal YouTube itu sendiri. Nah, pada datanya saya akan menggunakan 7 video di Filipina Api, komentarnya akan saya kaji, thumbnail dan deskripsi akunnya saya akan kaji juga. Oke, karena ini terjadi di Filipina, saya akan menjelaskan kondisi masyarakat Filipina kontemporer. Seperti kita ketahui kalau mayoritas masyarakat Filipina itu dikenal menurut Katolik sekaligus memiliki budaya bercampur. Hal ini tidak bisa lepas dari Spanyol yang pada masa itu mengatur peran gender dan seksualitas dengan pengaruh Katolik. Pada masa itu Spanyol ingin memperadabkan perempuan Filipina untuk disekolahkan, menyekolahkan perempuan Filipina itu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga atau hanya fokus pada peran domestik, tapi dengan pengaruh Katolik. Sementara dari pengaruh Amerika Serikat karena budaya campur itu tidak bisa lepas dengan adanya asimilasi benevolent, suatu kebijakan yang bertujuan untuk meredam resistensi masyarakat Filipina. Mereka harus mengajari jajahannya itu dengan bahasa Inggris dan mengiming-imingkan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa suatu kemajuan yang secara tidak langsung ini akan melemahkan resistensi masyarakat jajahannya. Tapi karena ini sudah berlanjut, juga ada namanya hasrat untuk menjadi putih seperti penjajah. Itu tidak bisa lepas dengan dulu Spanyol itu menciptakan klasifikasi di Filipina, tapi dengan tujuan untuk menguntungkan si penjajah dan merugikan si penjajah. Pada masa itu di Spanyol, di Filipina maksud saya, itu ada 3 yang bisa saya rangkum. Pertama, Peninsulares, orang Spanyol yang asli di Filipina, itu justru diuntungkan dengan tidak dibebani pajak di Filipina. Sementara Mestizo, waktu itu menjadi titik dari permasalahan ini, masyarakat bercampur antara masyarakat asli dan masyarakat Spanyol, itu bisa mendapatkan akses sebagai keuntungan di Filipina, tapi hanya terbatas saja. Dan terakhir, Indios, masyarakat asli, itu justru yang paling dirugikan di sini, karena mereka harus membayar pajak dengan membangun infrastruktur di sana. Nah, karena di Filipina ini juga yang saja beruruskan, ternyata mereka mengalami kemiskinan dan itu tidak bisa lepas dari Spanyol pada masa itu menyangsarakan masyarakat Filipina dengan perebutan tanah dari tanah-tanah warga asli sana serta mereka dijebak dengan utang yang diberikan oleh mestizo itu sendiri. Dan kemiskinan ini juga terjadi di Amerika. Waktu itu di Amerika Serikat itu telah merusak perekonomian Filipina dan mendorong masyarakat Filipina bekerja ke Amerika dan menjadi bibit bahwa Amerika waktu itu menjadi sumber suatu kebanggaan itu sendiri. Nah, karena ini ada terjadi itu semua itu berlanjut pada relasi keintiman antar ras. Saya jelaskan sedikit tentang fenomena paspor bros. Ini sebenarnya bermula dari jenuhnya laki-laki Barat dengan tuntutan perempuan Barat yang dinilai membebani finansial mereka. Itu sebabnya mereka ingin mencari perempuan Filipina, salah satunya itu demi memenuhi kepentingannya, yaitu dengan menciptakan hubungan yang lebih tradisional. Sementara di satu sisi lain, perempuan Filipina melihat ini karena laki-laki Barat itu datang ke Filipina, mereka justru mencari laki-laki demi menutupi mobil mentalitas kolonial itu dengan mereka menginginkan laki-laki dengan fisiknya, karena laki-laki Barat itu setia. Satu lagi, jika mereka berjelajah bersama laki-laki Barat, di saat mereka
pergi ke negara laki-laki itu, mereka mendapatkan status penjelajah yang dianggap sebagai suatu prestise. Prestise. Nah, mereka juga melihat bahwa alasan mereka tidak memiliki laki Filipina itu dimulai dari tuntutan masyarakat yang terlalu membebani, kondisi ekonomi dari kemiskinan itu sendiri, serta mereka menginginkan pasangan yang lebih modern. Nah, masalahnya munculnya dari fenomena passport plus itu yang pernah ekspektasi itu adanya stigma the male birth order. Di saat Filipina mengalami kemiskinan, sebagian besar atau maaf kata, sebagian dari perempuan Filipina itu mengikuti Biro Penjodohan Internasional yang diyakini yang dengan cara diri mereka itu dikomodifikasi dari nama, tinggi badan, kalian seperti apa, menjadi satu katalog yang suatu waktu nanti di saat laki-laki barat mencari perempuan Filipina, mereka hanya perlu melihat katalog dan hanya membayar dari jasa the male bride order itu sendiri. Nah, ini juga berlanjut juga dengan adanya eksploitasi perempuan Filipina. Pertama, Spanyol pada masa itu mengkonstruksi perempuan Filipina sebagai perempuan berdosa dan bahkan dijadikan objek transaksi judi dengan melakukan sistem pemerkosaan yang sistematis. Sementara di Amerika Serikat, perempuan Filipina itu telah dipaksa untuk memasuki di industri seks di kala Filipina dan Amerika itu sedang berperang. Nah, ini juga berlanjut di internet sebagai ruang keintiman kekuasaan. Itu terlihat dari perempuan Filipina menggunakan internet sebagai personal branding yang kurang lebih menunjukkan kisah mereka cara mendapatkan laki-laki barat. Namun, ini akan memberikan beberapa dampak. Pertama, mereka melihat internet sebagai pendukung masa depan. Kemudian, mereka juga em, melihat bahwa mereka ingin mendapatkan mobilitas vertikal melalui internet itu. Namun secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa perempuan Filipina pada posisi tertentu mendapatkan posisi subordinat dari fantasi laki-laki barat. Nah, karena munculnya stigma the male bride order bride, ini berdampak pada masa sekarang yang seperti kita lihat di TikTok ataupun di YouTube, laki-laki barat itu menganggap bahwa perempuan Filipina itu sebagai objek rupanya. Namun di sisi lain, karena ada munculnya stigma ini, perempuan barat itu melihat bahwa perempuan Filipina itu dianggap sebagai sosok yang submisif, rendah, dan tidak berpendidikan. Karena ini dirugikan, akhirnya munculnya suatu agensi perempuan Filipina. Biasanya itu dari cara mereka memilih laki-laki barat, mereka ingin menunjukkan mereka jadi mandiri, dan mereka juga menantang pandangan derogatif. Salah satunya adalah dari kanal YouTube The Filipina Way. Nah, dari yang saya kaji dari beberapa video itu, saya melihat bahwa perempuan Filipina pada satu video ini menunjukkan suatu pembayaran tagihan kencan yang lebih fleksibel. Mereka sepakat kalau dikala mereka bertemu dengan laki-laki barat di video ini, mereka justru lebih menghargai salah satu di antara mereka yang bisa membayar duluan, ya itu tidak masalah. Tapi mereka juga menegakkan split bill dengan alasan mereka ingin dicitrakan sebagai sosok yang mandiri. Tapi dari setiap video ini, mereka sepakat kalau melakukan seks setelah masuki kencan 3 itu memberatkan. Dan mereka menganggap di saat mereka ingin melakukan seks, mereka tuh mengatakan bahwa melakukan hubungan seperti itu perlu pendekatan yang lebih lanjut dan sudah mengenal pasangannya sejak lama. Nah, di sini dari video ini lebih menunjukkan pandangan masyarakat Filipina apabila mereka berrelasi dengan laki-laki barat. Dalam pandangan mereka pertama, di saat apabila mereka menemui laki-laki barat, keluarganya akan merasa senang dan menganggap itu suatu prestise. Bahkan mereka merayakan pernikahan percampuran itu. Khususnya nanti akan memiliki keturunan campur yang mereka anggap itu suatu yang lebih cantik. Tapi di sisi lain itu menguntungkan, satu orang dari video ini mengatakan, di samping nilai dari barat itu bagus, mereka mengatakan kalau mereka tuh ingin mementingkan nilai klasik keluarga Filipina daripada status yang dimiliki laki-laki barat seperti apakah laki-laki itu setia, apakah laki-laki itu bisa menemaninya suka duka dan semacamnya. Namun meskipun itu terjadi, mereka juga tidak menyukai laki-laki barat dengan higienitas yang buruk seperti kuku yang panjang, tidak mandi, dan suka membuat kotor dan sering sikerannya. Dan di satu sisi, mereka juga tidak menyukai laki-laki baik mencela keluarganya, termasuk budayanya, khususnya di sini makanan dari video itu. Nah, di sini adalah peran suami istri apabila di video ini menunjukkan peran domestik. Dari video ini menunjukkan ini saya bisa ringkas dulu
Mereka setuju kalau di saat mereka menjadi istri laki-laki barat, mereka sepakat mereka harus mengurus anak-anak mereka, harus merawat anak-anak mereka, menyiapkan makanan, dan memberikan nafkah batin kepada suaminya. Tapi mereka ingin menekankan bahwa laki-laki barat, khususnya pada salah satu dari mereka menyebutnya amang tahanan, mereka ingin laki-laki itu sebagai fondasi support rumah tangganya, seperti menyediakan kebutuhan rumah tangganya, menyediakan kebutuhan keluarga, mencintai istri, dan menafkahi keluarga secara finansial. Nah, sebenarnya dari yang saya baca ini, ternyata perempuan barat itu menunjukkan agensi yang dianggap setara dan mandiri dengan cara melakukan negosiasi. Jadi, karena ini menciptakan negosiasi, jadi kontestasi kekuasaan antara perempuan non-barat dengan laki-laki barat ini bersifat abu-abu. Di satu sisi perempuan non-barat tidak bisa dikuasai, tapi mereka juga bisa menguasai laki-laki barat itu dan menciptakan suatu ruang otonomi di ruang antara. Tapi meskipun memiliki agensi, mereka tidak bisa lepas dengan adanya warisan kolonial seperti mereka itu masih mewarisi nilai-nilai kolonial untuk melakukan peran domestiknya. Sudah itu, mereka lebih menganggap bahwa keturunan campur itu merupakan suatu kemajuan atau yang kita sebut sebagai bentuk inferioritas rasial. Tapi di satu sisi mereka juga melihat bahwa laki-laki barat itu masih menggunakan superioritasnya untuk memiliki perempuan barat. Meskipun menghadapi gempuran dinamika postkolonial pada hubungan ini, mereka itu juga menggunakan nilai kolonial untuk memandang balik subjek barat yang dianggap tidak baik, sekaligus menggunakan budaya lokal sebagai bentuk resistensi di negara Filipina pada masa postkolonial. Nah, yang kedua, bagian sini akan menunjukkan bagaimana perempuan Filipina itu melakukan penentangan terhadap laki-laki barat yang menderogatifkan perempuan perempuan non-barat. Di video pertama, ini menjelaskan bagaimana laki-laki barat menumpur di konten kreator ini di Filipina menganggap laki-laki barat yang datang ke Filipina itu ternyata memiliki reputasi yang buruk. Dimulai dari ada laki-laki barat yang ke Filipina cuma kabur dikejar hukum, ada laki-laki barat yang cuman ingin mendapatkan perempuan secara cuma-cuman atau yang kita sebut di bahasa Inggris, maaf kata, the womanizer. Dan terakhir ada juga laki-laki barat yang hobi minum-minuman tanpa memperhatikan kesehatannya. Dan video kedua ini justru bagaimana perempuan Filipina yang diwawancarainya ini bernama April itu melakukan aktivitas gambling. Dia itu menipu laki-laki barat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata usia yang laki-laki yang mereka tipu itu umurnya usia dari 50 sampai 60 tahun. Dan untuk menipu itu ia mewacanakan dirinya atau menarasikan dirinya sebagai ibu lajang yang ingin mencari pasangan. Nah, karena laki-laki barat ini bersimpati dengan dia, akhirnya dia bisa mendapatkan uang dari laki-laki itu. Akan tetapi, karena aktivitas ini jahat, dia mengakui bahwa dia itu memiliki rasa kagum dengan laki-laki barat yang ia ia tipu itu, sehingga memunculkan ada rasa kagum sekaligus ada rasa ekspektatif di situ. Nah, karena laki-laki barat pada masa postkolonial itu cenderung pernah mengeksploitasi perempuan Filipina, ternyata perempuan Filipina itu justru menggunakan nilai kolonial sebagai bentuk agensi. Salah satunya dengan stereotipisasi yang menandakan dirinya sebagai subjek aktif melakukan penderogatifan terhadap laki-laki barat. Namun, langkahnya ini dilakukan dengan cara mereka mewacanakan dirinya sebagai perempuan yang baik dan juga berujung pada pembalikan relasi kuasa yang terbalik gitu. Yang biasanya laki-laki barat itu selalu menguasai perempuan Filipina, ternyata perempuan Filipina bisa membalikkan hal itu, tapi dengan cara yang lebih destruktif, tapi dengan cara berbeda. Nah, yang berikut ini adalah bagaimana perempuan Filipina menantang balik perempuan barat yang menderogatifkan perempuan barat. Dalam video ini, The Filipina Peace sebenarnya mencoba untuk mengkritik atau menyindir pandangan perempuan barat yang memiliki feminisme radikal yang keliru. Nah, biasanya mereka menyindir, si The Filipina Peace ini menyindir dengan melakukan satiran terhadap keselamatan kendaraan dari video stage dengan stage itu. Mereka si di Filipina juga menjadi kesetaraan kerjanya itu juga mansplaining atau laki-laki yang nyinyir terhadap perempuan barat. Dan di Filipina juga menyindir di dalam video itu perempuan barat yang menolak laki-laki barat. Dan ia melihat
bahwa konten-konten yang ia tampilkan tentang perempuan barat ini memiliki urgensi yang tidak penting. Nah, yang saya temukan ternyata video ini merupakan salah satu titik di mana perempuan barat itu melihatkan perempuan Filipina. Saya menemukan di akhir videonya dengan dari katanya mengatakan bahwa perempuan Asia itu, kata perempuan barat, dianggap sebagai perempuan yang submisif, tidak pendidikan, berputus asa dengan ekonominya, dan hanya merawat laki-laki sisa yang kabur dari perempuan barat itu. Nah, karena ia mengatakan hal itu, dia ingin mengatakan bahwa ia ingin membalikkan pandangan itu dengan membela dirinya bahwa mereka tuh sama terdidiknya dengan perempuan barat. Mereka justru ingin membalikkan bahwa mereka tuh justru tinggal nyaman di Filipina, dan dia juga menolak bahwa kami itu perempuan Asia walaupun Anda mengatakan kami itu matre, justru kamu itu yang matre. Kurang lebih begitu. Nah, s- kalau video sebelumnya membahas tentang secara kata, di video ini justru menunjukkan perlawanan dengan secara visual. Di Filipina lagi, di Filipina lagi ini justru mengkritik perempuan Barat yang menggambarkan perempuan Filipina itu sebagai sosok yang tidak vokal, ingin diselamatkan dari kemiskinan dan berputus asa. Nah, karena di Filipina melihat video ini, dari respon-respon seperti ini, ternyata di Filipina membalasnya dengan sindiran, semacam satir, dan ia ingin menunjukkan ketidakrealistisan pandangan perempuan Barat yang seperti ini dengan menjadi visual sebagai sosok perempuan yang pengemis. Yang sebenarnya saya lihat ini adalah referensi dari novelnya Oliver Twist dari Charles Dickens. Nah, saya melihat di sini karena adanya sindiran baik secara kata-kata maupun secara visual, ternyata perempuan Don Bart ini melakukan suatu mimikri sebagai situs perlawanan. Seperti yang kita lihat barusan, karena perempuan Barat itu selalu menggunakan pengetahuannya menggambarkan perempuan Barat, itu dianggap sebagai dominasi bentuk pengetahuan yang menunjukkan sepertinya. Tapi di sisi lain, melihatkan perempuan Barat secara rata. Nah, karena ini dianggap tidak baik bagi perempuan Barat, justru mereka melakukan sindiran. Yang dilakukannya itu dengan cara peniruan tidak sempurna, seperti melakukan satir, hanya mereka itu pura-pura setuju, cuma nadanya mengejek, dan juga ia meminjam sedikit budaya Barat. Tapi dengan cara ini, itu merupakan suatu upaya untuk mengejek pandangan perempuan Barat yang secara tidak langsung akan merusak kekuasaan perempuan Barat melalui pengetahuan yang mereka sebutkan itu. Dan berikut adalah komodifikasi bagaimana di Filipina bisa mengeksploitasi laki-laki Barat dengan strateginya. Dalam thumbnailnya, ia menggunakan pakaian yang dianggap bisa menarik perhatian laki-laki Barat. Ia juga memberikan komentar atau melayani komentarnya itu, tapi justru laki-lakinya setuju gitu. Dan terakhir ini statistik dari The Filipina View itu sendiri. Ini bagaimana dia cara menciptakan suatu negosiasi sehingga menciptakan konten yang menarik bagi laki-laki Barat. Dan di sini dari deskripsi saya melihat bahwa The Filipina View ini justru menghubungkan semacam pembayaran gitu. Yang saya lihat, meskipun dia dapat monetisasi dari YouTube, dia justru meletakkan ada akun PayPal di situ. Seperti akun GoPay, tapi versi Amerika sana. Dan Patreon, yang kita kenal Takdir, itu versi Amerika sana. Jadi, khususnya di sini, di Patreon, apabila ingin mengetahui Filipina secara lebih langsung, mereka harus membayar lebih. Misalnya, saya melihat ada harganya $4, ada $10, dan $14, tapi mempunyai keuntungannya masing-masing. Nah, dari yang saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan kreativitas perempuan Barat sebagai agensi. Nah, cara ini ia lakukan di Filipina PI sendiri dengan menarasikan subjek kolonial familiar dengan mata laki-laki Barat. Tapi ia pun juga meminjam budaya populer dengan terkenal Barat itu sendiri, tapi ada konsekuensinya. Jadi karena dia meminjam budaya populer, dia menciptakan suatu kondisi kekuasaan yang baru. Subjek non-Barat yang di awalnya selalu dikuasai bekas penjajah, itu membedakan hierarkinya dengan menciptakan eksploitasi
tapi khususnya pada kanal YouTube dan instrumen yang mereka punya ini semua. Lalu, di samping itu telah menciptakan bentuk oksidentalis baru, yang di satu sisi laki-laki barat itu sebagai objek yang dianggap itu merugikan perempuan non-barat, tapi justru dianggap sebagai objek yang menguntungkan dirinya. Nah, kesimpulannya, fenomena The Postmodern di dalam YouTube di Filipina itu menunjukkan kompleksitas postkolonial yang berkembang. Tapi kompleksitas ini menimbulkan relasi kekuasaan yang bersifat timbal balik, yang bahkan bersifat abu-abu, bahwa konteks dari relasi kekuasaan ini tidak bisa dianggap sebagai kaku, bahwa seperti subjek barat itu tidak selamanya bisa menguasai subjek non-barat, dan begitu sebaliknya. Nah, hal ini dilakukan dari mereka yang melakukan ambivalen, bentuk ambivalensi sebagai agensi seperti mereka itu mengagumi, membenci, menciptakan negosiasi, berkapasitas menolak asupertas laki-laki barat, baik secara verbal maupun visual, dan mereka mampu mengeksploitasi laki-laki barat secara kreatif dengan mengguncang posisi yang kaku antara barat timur. Tapi meskipun mereka itu menggunakan agensi, mereka masih terbelenggu dengan inveritas rasial dan nilai-nilai kolonial. Dan untuk rekomendasi, untuk membuatnya lebih menyatu, penelitian ini sebenarnya perlu dengan kajian interseksionalitas dan gender untuk mengemukakan kompleksitas dari fenomena ini. Baik, demikian dari saya. Jika ada diskusi atau kesempatan, sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzi untuk paparannya ya. Jadi tema riset week kali ini sangat menarik ya terkait dengan praksis dekolonial perempuan di ruang media gitu. Jadi dari dua pemaparan tadi, baik dari Mbak Zahara maupun Mas Fauzi tadi adalah tentang yang pertama Mbak Zahara tentang menulis hantu perempuan ya, bagaimana wacana terkait perempuan diteguhkan dalam beberapa cerpen ya tadi terkait dengan hantu gitu. Kemudian kalau di Mas Fauzi tadi lebih ke dalam eh, media digital atau YouTube itu tempat ruang tawar menawar kekuasaan seperti itu baik dari barat maupun non barat. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ke diskusi ya ke beberapa yang sudah hadir di Zoom ini. Ada berapa? Ada 19 ya semuanya. Monggo silakan langsung saja untuk ini. Ada penanya sudah raise hand ya. Yang pertama ada Mbak Rahmawati. Silakan Mbak Rahmawati. Ya, tes suara saya terdengar nggak ya, Mbak? Sudah terdengar ya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya pertama ke Mas Fauzi. Mas, apakah pembuat konten berarti The Filipina P ini ya bertindak sebagai subaltern voice yang berhasil berbicara dalam sistem digital global, atau justru menurut hasil penelitian Mas justru malah menjadi terkooptasi oleh logika kapitalisme platform? Itu untuk Mas Fauzi. Untuk pembicara pertama juga saya ingin bertanya, Mbak. Boleh ya, Mbak ya? Oke, boleh silakan. Nanti langsung dijawab. Oke. Silakan Mbak. Oh iya. Heeh. Nah, apakah eh, apakah representasi hantu-hantu ini tuh sebagai cara kontrol terhadap tubuh perempuan gitu, Mbak? Itu sih pertanyaan saya. Oh ini nih, maaf maaf saya ulangi ya. Apakah representasi hantu-hantu ini tuh sebagai mekanisme kontrol sosial maksudnya terhadap tubuh dan perilaku perempuan? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rahmawati. Jadi saya rangkum ulang ya. Yang pertama tadi ditujukan untuk Mas Fauzi. Ditanyakan oleh Mbak Rahmawati apakah ini merupakan suara vokal gitu atau memang dia masuk lebih-lebih napi ini masuk terkooptasi di di ruang media sosial seperti itu. Yang pertama Mas Fauzi dulu silakan monggo Mas. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Rahmawati dari Oh, sependek pengetahuan. suaranya kurang nyaring ya Mas, agak didekatkan boleh. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Rahmawati atas pertanyaannya. Dari yang saya amati,
sebenarnya Filipina Api ini itu dia sebenarnya lebih vokal terhadap suatu ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki barat, subjek barat dan perempuan non barat itu sendiri. Nah, itu tadi karena mereka tuh sebenarnya lebih vokal di saat laki-laki barat itu atau perempuan non barat justru mengeksploitasi atau mengeksploitasi mereka dengan cara pandangannya lebih barat dan tentu ini akan merugikan perempuan termasuk di Filipina itu sendiri. Nah, menurut saya itu jawabannya vokal karena iya, karena dia itu berupaya untuk membebaskan dari pengaruh-pengaruh dari laki barat, dari subjek barat itu sendiri. Tapi mengenai kooptasi, em, sebenarnya saya melihat bahwa dulu pada karena kita hidup di era kapitalis, eh, tentu sebenarnya ini ada istilahnya subjek manapun itu bisa melakukan bentuk kapitalisme, tapi dengan cara yang lebih beda. Karena The Filipina ini menargetkan laki-laki barat yang nonton video itu, justru dia menggunakan segala cara supaya dia bisa mengumpulkan modalnya, justru dia menggunakan beberapa cara yang saya sebutkan tadi. Seperti cara ia menampilkan dirinya agar laki-laki barat itu tertarik dengan the fil- la- la- apa laki-laki barat itu tertarik dengan kontennya. Belum lagi dia meletakkan beberapa akun PayPal, sudahlah dia dapat monetisasi, tapi justru ditambahkan lagi di akun luarnya gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa The Filipina ini dia adalah subjek yang membebaskan dirinya dari pengaruh barat, tapi sekaligus justru mengarah kepada bentuk eksploitasi baru. Begitu. Terima kasih dan itu saja yang bisa saya jawab. Tapi kalau diskusi terbuka tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Mbak Rahmawati, bagaimana? Sudah terjawabkah? Ya, mungkin nanti saya tertarik untuk diskusi di luar forum ya sama Mas Fauzi. Oh ya, silakan, silakan Mbak Rahmawati karena memang tadi menarik ya ada ambivalensi di sini. Jadi bagaimana kemudian Filipina ini didudukkan sebagai apa suara yang vokal gitu, namun di satu sisi dia juga terokoptasi oleh logika media YouTube itu sendiri seperti itu. Nanti silahkan untuk berdiskusi lebih lanjut. Untuk selanjutnya Mbak Zahara, pertanyaan dari Mbak Rahmawati. Yang kedua terkait dengan apakah representasi hantu-hantu ini tuh merupakan cara kontrol sosial terhadap tubuh perempuan seperti itu guys tadi pertanyaannya. Iya. Bet- Ya, eh, tubuh Silakan dan Mbak Zahra. perilaku, Mbak. Tubuh dan perilaku ya. Oke. Iya. Silakan Mbak Zahra. Baik. Terima kasih Mbak Rahmawati atas pertanyaannya. Apakah representasi hantu itu merupakan bentuk kontrol sosial gitu ya terhadap tubuh perempuan? Jawabannya iya, representasi yang kolonialisasi terutama ya yang versi kolonial gitu. Karena kan hantu-hantu yang versi kolonial itu yang kayak derogatif segala macam itu lahir dari kecenderungan gotik yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh ideologi patriarki gitu ya. Jadi hantu-hantu di Barat sendiri, terutama yang fokusnya dalam terhadap tubuh perempuan itu sebenarnya kan merupakan reaksi atau respons dari ketakutan apa namanya laki-laki Barat gitu ya terhadap perempuan-perempuan yang eh, punya agensi gitu ya. Di Indonesia sendiri horor atau hantu perempuan kan kerap menjadi alat untuk menstabilkan atau mengontrol gitu ya perilaku perempuan misalnya dengan hadirnya produk-produk hantu yang kayak sundel bolong itu kan hantu apa ya korban kekerasan seksual gitu ya yang bangkit dari kematiannya untuk meneror gitu itu kan secara implisit itu kan apa ya mengontrol tubuh perempuan untuk seolah-olah kayak nih kamu kalau misalkan berpakaian terbuka gitu nanti diperkosa nanti kamu jadi sundel bolong gitu jadi ya memang ada kecenderungan-kecenderungan untuk apa ya untuk mengontrol tubuh perempuan dan perilaku perempuan gitu ya apalagi hantu-hantu yang muncul pada era awal kemerdekaan itu kan selalu misalkan kayak hantu gitu
dilawan oleh ustadz gitu, ustadz yang sangat patriarki gitu, maksudnya kayak didisiplinkan itu kalah gitu. Jadi ya memang ada kecenderungan itu. Saya juga menyadari dan merasakan hal itu. Itu sih. Ya, baik, terima kasih Mbak Sarah. Gimana Mbak Rahmawati? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Untuk selanjutnya ada yang raise hand, ada Mas Fikri Nufian. Monggo Mas Fikri. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Fikri Novian Pratama dari UNS Solo. Saya izin bertanya kepada mungkin Mas Fauzi ya. Tadi kan sempat membahas tentang mungkin kalau di Filipina itu seperti saya menangkapnya itu ceweknya atau wanitanya itu memoroti pria Barat, maksudnya dari negara lain. Nah, itu kalau misalkan kita lihat, apakah itu tidak mengubah citra dari Filipina sendiri tentang masyarakatnya, karena kan seperti yang kita tahu bahwa kalau kita mengupload itu di YouTube, apakah itu mengubah citra yang ditampilkan misalkan itu baik, misalkan di berita itu ditampilkan baik-baik saja, tetapi kan ada suatu video YouTube yang menerangkan bahwa sisi lainnya atau sisi gelapnya itu ada yang mungkin seperti memoroti pria Barat. Apakah itu tidak membuat pemerintah Filipina itu sedikit kecewa dan mungkin menegur dari video dari Filipina Pride? Terima kasih. Ya, baik Mas Fikri. Jadi pertanyaannya lebih ke masalah pengubahan atas citra Filipina itu sendiri seperti itu ya. Oke, monggo Mas Fauzi untuk dijawab, silakan. Terima kasih Mas Fikri. Sebenarnya dari semua video tentang ras dan sebenarnya belum lagi dengan sisi gelap dari seseorang, justru di Filipina Napi ini yang unik. Biasanya ini mungkin kita agak sedikit flashback gitu ya, biar agak lebih jelas sedikit. Misalnya gini, kalau semisal ada negara lain yang menjelekkan negara lain, tentu citra dari negara yang ngejek itu kan justru buruk gitu ya. Justru The Filipina P ini, meskipun dia pernah terang-terangan bilang kalau ada laki-laki barat yang datang ke negaranya itu laki-laki yang jelek, justru dari reaksi dari video itu malah mendukung The Filipina P itu sendiri gitu. Belum lagi yang mengenai kasus tentang scamming, sebenarnya mengenai citra, saya masih mendeliki ini, tapi entah kenapa bukannya laki-laki barat yang melihat video itu atau dari penonton di luar itu berasa menganggap perempuan Filipina itu seperti, wah ternyata perempuan Filipina itu begini ya. Mereka justru bersimpati dengan alasan di Filipina itu dia menampilkan sosok-sosok bahwa alasan mereka memiliki scamming itu tidak hanya sekedar kejahatan loh, tapi ada kebutuhan yang lebih mendesak, memilih melakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Tapi di satu sisi, di Filipina ini, meskipun dia menceritakan seorang scammer ini memiliki alasan yang ini, tapi justru dia pernah bilang, kalau kalian datang ke Filipina, sebaiknya kalian hindari scammer ini loh. Dan kalau orangnya seperti ini, sebaiknya kalian hindari gitu. Jadi, kesan dari video itu bukannya laki-laki barat yang itu marah, tapi malah justru menyukai di Filipina sendiri, termasuk apa yang dijelaskan tentang Filipina itu sendiri gitu. Jadi bisa saya bilang, apakah penonton luar menganggap Filipina itu buruk? Ya belum tentu. Tapi justru di tahap pertama, orang yang menonton The Filipina justru malah tertarik gitu. Kayak tidak jadi marah dengan cara The Filipina menggambarkannya mengenai realitas Filipina seperti itu. Sekiranya begitu, Mas Fikri. Iya, Baik, baik terima Mas Fauzi. kasih. Cukup menjawab ya Mas Fikri ya. Baik, Bu. Untuk Ya. ya, baik. Selanjutnya monggo untuk kita bisa diskusi. Tadi menarik sekali, memang ada dua eh, presenter gitu ya, Mbak Zara maupun Mas Fauzi, tentang praksis dekolonial perempuan di ruang media itu sangat
sangat variatif, sangat bermacam-macam, apalagi dengan logika media yang sekarang itu tidak bisa lepas dari monetisasi seperti itu, bahwa semua masuk ke dalam logika monetisasi sehingga baik cerpen yang kemudian cerpen tentang hantu perempuan baik dari YouTube ke Filipina Napi itu sedikit banyak kita tertarik ke arah sana seperti itu. Yang resen selanjutnya ada Mas Rahadi, monggo Mas Rahadi silakan. Baik, terima kasih Mbak Mega. Saya mau tanya, bukan tanya lebih, kita ngobrol aja ya Mbak. Zahara NF ya, Mbak Zahara. Jadi di penelitiannya kemarin Mbak Zahara itu untuk film-film yang dikaji itu mulai tahun berapa aja Mbak? Film horor tahun berapa? Kalau dari saya sih fokusnya ke sastra ya. Sastra Kak. Jadi dari sebelum kemerdekaan itu pada era prakolonial gitu, fokusnya pada naskah-naskah yang diterbitkan oleh Belanda gitu, dari penulis-penulis Hindia Belanda gitu, terus kemudian bergerak ke era-era setelahnya gitu, era prakolonial, era pasca kemerdekaan gitu, ada kayak cerita-ceritanya Abu Rahab, terus kemudian sampai ke era sekarang gitu sih. Jadi ditariknya tuh dari sebelum kemerdekaan atau di era kolonial, terus setelah, terus dan perkembangannya hingga hari ini gitu. Oke, ini mohon maaf karena saya tadi nggak mengikuti dari awal ya. Artinya, apakah ada pergeseran posisi, pergeseran posisi hantu perempuan sebagai lakon utama atau sebagai dalam artian dia adalah sosok utama di dalam cerita itu. Apakah ada pergeseran dari mulai awalnya naskah itu diteliti sampai dengan saat ini. Misalkan saya kok pernah berpikir jangan-jangan naskah yang dibuat itu menempatkan posisi walaupun perempuannya itu sebagai hantu, tetapi dia adalah tokoh yang diceritakan untuk bisa mengalahkan dogma-dogma atau pengaruh-pengaruh patriarkal yang ada di dalam cerita itu. Jadi dalam satu sisi Mbak Zahra menemukan nggak kira-kira dalam memposisikan hantu perempuan itu ternyata perempuan tidak hanya dalam posisi yang inferior, dia memang diposisikan sebagai hantu, gitu. Tapi sebagai hantu dia itu ternyata bisa menjadi superior misalkan. Apakah menemukan naskah-naskah cerita yang seperti itu? Baik, jadi representasi pergeserannya ada, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di era kolonial representasi hantu itu fokus pada gambaran-gambaran yang memiliki kecenderungan-kecenderungan seperti gaya gotik gitu, gotik Eropa gitu, di mana hantu-hantunya digambarkan secara derogatif gitu, dengan darah, dengan kemunculan yang menyeramkan, dan motif-motif kemunculan yang selalu identik sama balas dendam, terus unfinished business gitu. Tapi kemudian terjadi pergeseran gitu karena setelah pasca kolonial gitu di era kontemporer mulai banyak penulis-penulis yang sadar bahwa gambaran hantu yang diproduksi di era kolonial ini yang terus dilanggengkan dalam produksi-produksi kultural Indonesia pasca kemerdekaan itu problematis gitu. Akhirnya beberapa penulis ini melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan representasi yang lebih dekat gitu ya dengan konsep pengetahuan masyarakat lokal kita dalam memandang hantu gitu. Misalkan di dalam karya Intan ini sebagai konteks itu ya Intan ini mengembalikan figur-figur hantu dan entitas supranatural perempuan yang di era Belanda itu tuh dikolonialisasi sedemikian rupa, tapi di karya Intan itu dimunculkan misalkan kayak Nyi Roro Kidul gitu ya. Nyi Roro Kidul ini kan sebenarnya di dalam kepercayaan masyarakat Jawa itu kan punya peran yang sangat kompleks ya Kak. Jadi kayak bahkan ya keraton ini memandang Nyi Roro Kidul sebagai stabilitas kekuatannya gitu. Jadi mereka itu bahkan ya kita sering mendengar cerita-cerita tentang perkawinan simbolik antara
Nyiro Keraton Kidul dengan sebagai Raja. Keraton sebagai penguasa tanah dan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa laut gitu untuk menjaga stabilitas pemerintahan itu kita sering dengar, tapi kan di era kolonial Belanda itu menyadari bahwa eh, apa ya, Nyi Roro Kidul yang punya pengaruh besar di dalam pemerintahan ini tuh adalah ancaman gitu, ancaman struktural bagi kekuasaan Belanda karena apa ya, kekuasaan alternatif yang mengancam gitu. Belanda itu memahami sebagai kekuasaan alternatif yang mengancam. Apalagi daerah apa ya, daerah pantai selatan itu kan menjadi basis dari persembunyian Pangeran Diponegoro dan pasukannya gitu ya ketika ketika era itu gitu. Jadi karena kesadaran itu Belanda itu secara eksplisit bahkan melakukan produksi ulang terhadap mitos-mitos Nyi Roro Kidul. Mereka secara secara apa ya, secara benar-benar taktis gitu tuh memproduksi cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul yang hanya difokuskan pada sisi destruktifnya saja. Jadi kayak akhir apa ya, muncul beberapa cerita yang menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai perempuan yang marah gitu, sosok yang menghukum, sosok yang eh, mengganggu, sosok yang kalau misalkan kita ke pantai selatan tuh kita akan dihukum tanpa sebab gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dalam kepercayaan Jawa ya memang Nyi Roro Kidul ini punya punya sisi destruktif, tapi kan sisi destruktifnya itu bersandingan dengan sisi pelindung juga. Jadi Nyi Roro Kidul ini kayak semacam punya sifat ilahiyah gitu. Maksudnya kayak di satu sisi dia pelindung, tapi di sisi lain dia menghukum. Tapi kan menghukumnya juga pasti ada alasannya gitu. Tapi itu direduksi oleh cerita-cerita kolonial yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul ini teror ini segala macam gitu. Jadi akhirnya kan produksi cerita tentang Nyi Roro Kidul representasi di era-era setelahnya itu kan mengikuti pola-pola kolonial yang kayak menghantukan Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidul kan punya peran yang sangat kompleks gitu dalam kepercayaan kita. Jadi mungkin pergeserannya di sisi-sisi itu gitu sih. Nah, Intan Paramadita ini dalam salah satu cerpennya yang berjudul Sang Ratu itu mengembalikan gitu loh. Maksudnya kompleksitas Nyi Roro Kidul, bahwa Nyi Roro Kidul itu bukan seperti itu, tapi ya dia punya sisi-sisi politis yang harus kita note gitu. Itu sih paling Kak. Oke, menarik. Eh, tapi agak problematis juga ya ketika apa namanya ini nanti akan menjadi perdebatan kultural juga ya. Misalkan Masih ketika mute, Mas. menyambungkan gimana. Oke, kedengaran nggak? Sudah. Silakan. Oke. Saya tak off cam ya, kayaknya agak putus-putus ini. Oke, jadi kayaknya agak problematis ketika penggunaan term hantu perempuan itu tadi ya. Ketika menggunakan diksi hantu perempuan dan ini menyandingkan sosok Nyi Roro Kidul ini nanti akan jadi problematis karena dalam kepercayaan Jawa eh, sosok Nyi Roro Kidul itu bukan hantu gitu ya. Dia berbeda, dia entitas kosmos yang berbeda dibandingkan dengan hantu. Mungkin kalau kita ngomongin hantu, misalkan kalau si manis jembatan Ancol, oke lah masih gitu, karena dia berangkat dari eh, apa namanya, berangkat dari sebuah kisah. Saya nggak tahu apakah ini nanti maksudnya ke fiktif yang di apa namanya dimediasi melalui film gitu. Tapi ketika ketika ini entitas kosmos untuk kosmologi untuk masyarakat Jawa terkait dengan keberadaan Nyi itu sebenarnya kan ya kita mau nggak mau menarik garis imajiner yang antara gunung gunung Merapi, terus Tugu, terus Keraton, sama yang selatan di pantai itu kan. Dan mau nggak mau kan entitas itu kan kosmos dan ini menarik Mbak Sarah. Kajiannya mungkin nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan apa ya, di semua daerah di Indonesia itu pasti ada mitos gaib gitu ya, mitos gaib, entah itu mitos gaib yang terkait dengan sosok tertentu yang dia nggak bisa disamakan atau disejajarkan dengan hantu ya, tapi dia memang diciptakan gitu. Saya melihat mulai dari Jawa yang paling timur di Banyuwangi sampai dengan yang paling barat itu ada benang merahnya semua itu dengan penguasa laut selatan gitu. Hanya berbeda. Oh, kalau ini kalau di daerah
Banyuwangi ini misalkan panglima perangnya, Pangandaran ini seperti apa, itu nanti akan berbeda lagi dengan yang pesisir Jawa yang utara. Tuh, ada sosok-sosok yang memang diciptakan seperti itu. Tuh, terima kasih Mbak Sarah. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya saya menyadari hal itu Pak. Jadi memang di latar belakang tadi juga saya menyampaikan bahwa yang menjadi fokus saya tidak hanya hantu, tapi juga entitas-entitas supranatural yang dihantukan gitu Pak. Jadi di latar belakang tadi saya sempat singgung bahwa kan ada 4 cerpen gitu ya Pak yang saya jadikan fokus gitu. Nah, 3 di antaranya itu mengeksplor tentang hantu gitu, sosok hantu telanjang, terus hantu arwah gentayangan, sama hantu yang muncul di dalam kamera itu tadi saya jadikan satu bab dalam dekolonialisasi hantu. Nah, karena Nyi Roro Kidul ini saya sadar bahwa dia itu bukan hantu gitu kan, tapi kan sosok entitas supranatural perempuan gitu. Tapi karena posisinya yang dihantukan eh, oleh kolonial Belanda ini, makanya saya akhirnya masukkan juga di sini sebagai bab yang berbeda. Jadi, tempat itu saya fokus ke entitas supranatural perempuan yaitu Nyi Roro Kidul. Tapi masukan dari Kak Radi sangat sangat berarti gitu ya. Maksudnya kayak mungkin di masa mendatang saya bisa membuat kajian-kajian yang terpisah gitu. Tapi eh, kalau kalau soal itu tadi saya sempat gitu ya, sempat sempat sampaikan di awal. Tapi terima kasih banyak ya Kak Oke, tanggapannya. Ya, baik, diskusinya menarik ya Mbak Zahara sama Mas Rahadi tadi. Kalau saya lebih meng-underline di sini, memang tema kita adalah praksis dekolonial perempuan di ruang media. Jadi memang kalau bisa dipahami antara Nyi Roro Kidul yang dihantukan dengan cerita di cerpen Intan Paramadina tadi memang itu yang berbeda. Namun di sini peneguhannya adalah tentang bagaimana perempuan atau sosok perempuan ini digambarkan ya di ruang media seperti itu. Nanti silahkan dilanjut untuk next diskusinya gitu ya. Mbak, ada nih resen gitu, Mbak. Ya. Oke. Iya, Ya silakan Mbak. iya, saya merasa terpanggil untuk untuk ngobrol juga gitu. Eh, Terima kasih untuk Zara dan Fauzi, menarik sekali presentasinya. Saya mungkin mau tanya kedua-duanya. Yang pertama kalau ke Fauzi dulu, ini tema pertanyaan saya untuk Zahra dan Fauzi adalah if only gitu ya, jika saja. Nah tadi kan eh, di pemaparannya Fauzi itu sempat bilang kalau misalnya eh, penelitian ini di bagian disarankan untuk mencoba kita bongkar dengan interseksionalitas gitu. Nah, misalnya ini kita extend gitu ya, kita bahas tentang interseksionalitasnya. Menurut Fauzi, sebenarnya seberapa besar sih beban beban yang dipikul oleh perempuan Filipina yang akhirnya Fauzi tangkap dalam videonya The Philippine Napi, yang kemudian menurut Fauzi beban ini eh, akan entah lebih berat atau tidak lebih berat daripada beban perempuan-perempuan dari etnisitas lainnya atau atau ras lainnya gitu. Karena karena mereka punya layer-layer background itu, terutama yang dari The Philippine Napi gitu. Atau mungkin kalau paling dekat bisa dibandingkan dengan Indonesia gitu. Kalau misalnya dengan Indonesia, menurut Fauzi sendiri itu beban yang dimiliki oleh teman-teman di Filipina dan teman-teman di perempuan di Indonesia itu lebih lebih berat mana sih gitu kalau kita lihat dari sisi interseksionalitasnya gitu. Kalau untuk Zara, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi masih berbicara tentang if only gitu ya, jika saja. Nah, karena kan tadi Zara sempat bilang kalau eh, dalam pembacaan Zara terhadap cerita-ceritanya Intan Paramadita ini ada banyak sekali ambivalensi gitu, masih tetap ambivalen, tidak bisa kemudian kalau kita bicara tentang kita mau mendekolonialisasi, ternyata tidak bisa mencerabut sepenuhnya gitu dari dekol itu sendiri. Sorry, maaf, dari kolonialisme itu sendiri, sehingga tidak benar-benar dekol, sorry. Nah, kalau misalnya ini if only tadi kita bisa mencoba untuk melakukan upaya lebih besar, atau kita sedang bersandingan dengan Intan lalu kita menyarankan Intan gini aja deh. Kira-kira menurut Zara itu sebaiknya bukan sebaiknya ya. Zara akan memberikan
masukan apa sih supaya ini tuh nggak ambivalen banget gitu. Ya kita tentu ini akan sangat sulit bagi kita untuk benar-benar melepaskan diri dari dari kolonialisme. Cuma bagaimana untuk bisa mengurangi porsi ambivalensinya ini gitu. Sama pertanyaan saya yang kedua adalah untuk Zahra, hmm, apakah semua cerita yang ada dalam novelnya Intan ini bentuknya POV orang pertama? Tadi kan di bagian kalau nggak salah yang eh ambulan, saya lupa yang ceritanya ada ambulan. Oh yang sorry yang arwah gentayangan tadi ya. Itu kan dia POV-nya orang pertama. Kalau kita belajar sastra memang subjektivitas itu kan terlihat jika POV-nya adalah orang pertama. Sehingga itu akan menguatkan pernyataan Zahra ketika oh ya ini melakukan dekolonialisme, perempuan-perempuan ini diberikan kemampuan untuk menjadi subjek gitu. Nah, saya penasaran, apakah semua cerita yang ditulis oleh Intan di situ memang dibuat dengan POV orang pertama sehingga menguatkan cara dia untuk menjadikan perempuan sebagai subjek, atau jika itu memang ada beberapa cerita yang dibuat dalam POV orang ketiga, ini kan yang kalau di kita belajar sastra ini kan sangat apa ya kita kayak meneropong gitu. Nah, bagaimana kemudian kalau ada yang POV orang ketiga, bagaimana cara Intan, strategi Intan untuk membuat ini tetap terlihat subjektivitasnya dan posisionalitasnya terhadap perempuan. Sehingga perempuan itu tetap bisa menjadi subjek gitu, tidak lagi menjadi hanya sebagai ya horor, tokoh horor yang menjadi main karakter aja gitu, tapi kelihatan subjektivitasnya. Karena jujur saya belum pernah baca ceritanya, jadi kalau misalnya memang menarik, saya mungkin malah tertarik ingin baca. Terima kasih banyak, Zara dan Baik, terima kasih Mbak Adani. Yang pertama tadi, if only ya buat Fauzi, Mas Fauzi ya. Misalnya extend gitu ya Mbak Adani ya, tentang penelitiannya itu lanjut ke interseksionalitas. Sejauh mana apa namanya berat apa besar ban yang dipikul itu dibandingkan ras yang lainnya. Mungkin tadi dimention contohnya adalah Indonesia gitu. Yang pertama dulu Mas Fauzi, silakan Mas. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Krisna. Tapi sebelumnya saya sebenarnya dalam membahas ini berusaha untuk menghindari sesuatu yang esensialis. Mungkin semacam disclaimer dulu ya. Pertama, mengenai dinamika bagaimana perempuan di negara manapun itu hidup di kondisi yang maaf kata di lingkungannya yang apa adanya, penuh dengan dinamika ketegangan segala macam, itu sebenarnya ada. Cuman apa apakah perempuan Filipina itu pada posisi tertentu itu memiliki beban yang besar? Kalau pada konteksnya di Filipina sebenarnya iya. Cuman ada beberapa alasan. Pertama, perempuan Filipina yang menurut saya perempuan Filipina yang terbebani dalam konteks ini sebenarnya beragam. Eh, kita mulai dari kalau interseksionalis itu kan bagaimana satu subjek itu mendapatkan perlakuan yang berlapis-lapis karena ada identitas yang dia miliki. Nah, menurut saya yang paling terbebani itu justru perempuan Filipina yang tinggal di provinsi. Itu saya lihat karena ada salah satu contoh dari konten kreator TikTok dari laki-laki barat gitu. Dikala mereka ingin mencari perempuan Filipina yang dari kota, mereka tidak mau. Tapi di agak di pinggiran kotanya lagi, laki-laki barat untuk cari perempuan di sana juga nggak mau. Tapi kalau mereka cari perempuan Filipina yang tinggal di suatu provinsi atau jauh dari kota, justru mereka pengen itu. Nah, itu belum lagi perempuan provinsi atau maaf kata perempuan yang berada di kondisi yang sedang berjuang, itu justru menghadapi yang berlapis-lapis dari laki-laki barat nantinya mendapatkan bentuk eksotisasi dari laki-laki barat, belum lagi dari perempuan barat yang melihatkan kalau perempuan Filipina di sana, khususnya perempuan provinsi yang dengan kondisi yang sedang berjuang itu sebagai perempuan yang menjelaskan dengan apa adanya, belum lagi di Filipina, dari laki-laki Filipina itu sendiri justru saya lihat di Filipina itu termasuk kondisi negara yang patriarkis gitu. Jadi saya sempat baca tapi cukup samar, tapi yang saya ingat perempuan Filipina itu bahkan dianggap sebagai perempuan simpanan di Filipina itu sendiri gitu. Belum lagi perempuan Filipina yang memiliki identitas dan kondisi yang berlapis itu. Tapi apakah
perempuan Filipina dengan kondisi seperti itu bisa dibandingkan dengan di Indonesia, ya itu sebenarnya ini sangat bakal panjang gitu ceritanya, Mbak Syarah. Kalau di Indonesia sendiri saya tidak tahu, kalau saya ini mungkin bakal terjadi jika kasusnya hampir sama dengan yang di Indonesia. Di Filipina itu misalnya, maaf kata, perempuannya sedang berjuang dengan ekonominya, belum lagi dia hidup di kondisi yang patriarkis, belum lagi dia dibingkai dari subjek barat seperti apa. Nah, menurut saya itu tergantung tempat dan kondisi, cuman ya itu tadi, saya tidak bisa mengatakan apakah ini terlalu berat atau tidak, itu saya belum bisa jawab. Karena itu tadi, saya itu setidaknya untuk menjelaskan yang seperti ini harus menghindari sesuatu yang esensialis gitu. Karena ini loh, realitas mengenai perempuan di negara manapun itu sebenarnya cenderung beragam ya. Ada yang mungkin bisa bernegosiasi, tapi ada juga yang belum bisa mencoba membebaskan dari situ gitu. Jadi sebenarnya saya ya agak susah ngejawabnya, tapi tergantung bagaimana kondisinya itu dulu, Mbak. Kalau semisalnya maaf kata lebih berjuang lagi, ya saya rasa itu bakal lebih membebani. Dan satu lagi di Filipina itu justru menjadi concernnya sekarang itu karena ada industri seks di Olongpao tidak salah. Belum lagi orang Filipina itu, perempuan Filipina itu mempunyai anak campuran, tapi bapaknya pergi tak kemana. Itu bebannya lebih berat lagi. Kalau di Indonesia saya belum tahu, tapi sepertinya ini bakal dikaji lagi. Tapi sekali lagi, apakah siapa yang lebih berat itu tergantung kondisinya seperti apa. Kurang lebih begitu, Mbak Syarul. Terima kasih. Ya, baik Mas Fauzi. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Adani. Saya kembalikan gimana? Em, eh, saya justru akhirnya malah jadi penasaran ini sesuatu, Mbak. Jadi Fauzi itu, Kak Fauzi kemarin itu waktu bikin penelitiannya tentang Filipina ini, eh apa sih yang kemudian menjadi dorongan alasan, penelitiannya ini aja deh gitu, dari banyaknya konten-konten di YouTube gitu. Eh, kalau misalnya kan kita biasanya kalau di KBM tuh suka disarankan coba cari yang dekat dulu gitu kan. Ini nyebrang ke Filipina gitu. Saya tuh penasaran kan, apa sih dorongannya yang kemarin membuat, oh, bicara tentang perempuan-perempuan Filipina aja deh gitu daripada perempuan-perempuan Indonesia misalnya gitu. Oke, silakan dijawab Mas Fauzi. Alasan saya memilih di Filipina itu sebenarnya menyangkut dari akar historisnya dulu ya. Sebenarnya masyarakat Filipina itu, Mohon maaf bisa dideketin oh mikrofonnya, ya, Mas. maaf, maaf. Sebenarnya ini kan menyangkut mentalitas kolonial ya. Jadi sebenarnya saya tertarik membahas di Filipina ini punya akar historis yang panjang dan kompleks sebenarnya. Karena agak cukup berbeda dengan negara-negara di luar lain. Mungkin ini bisa dikoreksi ya. Di Filipina itu justru negara yang menganggap kalau kita mencampurkan diri kita dengan budaya barat itu sebagai identitas kita loh gitu. Misalnya bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Tagalog misalnya, itu dianggap sebagai satu identitas. Belum lagi bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, belum lagi mereka menamai nama Spanyol, itu sebenarnya menciptakan suatu identitas yang kompleks gitu. Sementara di negara lain di Indonesia justru kita itu, ini bisa dikoreksi atau bisa diskusi lagi gitu ya. Saya melihat kalau di Indonesia itu kita tuh tidak secair, tidak secampur di Filipina itu sendiri gitu. Karena beberapa alasan. Karena kita masih cukup resisten dengan budaya-budaya kolonial, tapi di Filipina itu sudah sangat cair di situ. Nah, dari situ belum lagi dengan kompleksitasnya gitu. Itu saya bermula, yang saya kaji itu justru The Passport Bros itu sendiri. Cuma karena saya lihat daripada The Passport Bros ini menceritakan bentuk eksotisasi, justru saya ingin mencari celah bagaimana perempuan Filipina, khususnya perempuan Barat, itu justru menanggapi bentuk-bentuk eksotisasi itu. Yang saya teliti lagi ternyata The Filipina itu sendiri itu, atau perempuan Filipina itu tidak hanya melawan satu gitu. Kalau di kajian luar mungkin yang saya pernah baca jurnal, kalau perempuan di negara-negara lain atau bekas terjajah itu pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh laki-laki barat, tapi justru di sini, khususnya di satu fenomena paspor plus, itu memiliki
satu keterkaitan gitu. Sudahlah perempuan Filipina itu dianggap sebagai objek bagi laki-laki Barat, tapi di satu sisi fenomena passport first tadi, jika dilihat oleh perempuan Barat, ternyata mereka menganggap, wah ternyata perempuan Filipina itu orangnya submisif ya gitu. Jadi seolah-olah satu subjek itu mendapatkan dua perlakuan yang berlapis-lapis gitu. Belum lagi di Filipina, tapi dalam satu fenomena itu menciptakan suatu kondisi yang sangat cair, tapi penuh dengan kontestasi yang seakan-akan di antara mereka tuh tidak ada yang menguasai gitu. Lebih tepatnya kontestasi yang abu-abu gitu. Jadi alasan saya memilih itu karena akar historis dan kompleksitas dari satu fenomena itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak. Gimana Mbak Adani? Sudah, Mbak. Aman. Mungkin boleh lanjut ya. Tadi masih punya pertanyaannya ke Zahra. Belum terjawab. Ya, oh ya, oke. Kita lanjut dulu ke Mbak Zahra ya tadi yang ditanyakan tentang saran kepada Intan Paramadita sendiri ya, gimana sih supaya nggak terlalu ambivalensi gitu, kalau boleh menyarankan mau bilang apa gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi diceritakan bahwa semua itu POV dari orang pertama ya, dari subjek pertama. Gimana kalau misalnya itu apa namanya ditarik ke, tidak lagi cerita ke orang yang ketiga yang meneropong, seperti apa jadinya gitu. Seperti itu nggih Mbak Adani. Ya. Yang tadi karena ada salah satu yang cerita yang disebutkan di bagian yang arwah gentayangan itu POV orang pertama. Saya kurang paham Ya. yang cerita yang lain POV orang Oh, keberapa. iya. Jika jika itu semua POV orang pertama, oh saya bisa memaklumi kemudian kenapa itu menjadi sangat kuat subjektivitasnya. Tapi Ya. maksudnya perempuan sebagai subjeknya. Tapi jika itu ternyata ada beberapa cerita yang pakai POV orang ketiga, bagaimana kemudian strategi penulis itu untuk membuat subjeknya tetap. Tuh, ya tentang subjektivitasnya supaya tetap muncul seperti apa. Oke, langsung mau dijawab Mbak Zahara, silakan. Baik, makasih Mbak Syaura atas pertanyaannya. Sebenarnya ini insight yang cukup menarik gitu ya, karena eh, FYI di ruang sidang itu sebelum saya menggunakan kata ambivalen itu sebenarnya saya menggunakan kata parsial. Terus salah satu penguji itu bilang bahwa memang ada dekolonialisasi yang menyeluruh gitu. Makanya akhirnya saya mengganti kata parsial ini dengan kata ambivalen gitu ya untuk merepresentasikan adanya kontradiksi. Tapi kalau misalkan nih, misalkan what if gitu ya, saya bisa ngomong ke Intan gitu, cara untuk mereduksi ambivalen itu adalah ya dari karena sebenarnya faktor yang masih terlihat sangat kolonial di karya-karya Intan ini kan secara bentuk estetika ya. Sebenarnya bisa dipahami bahwa Intan ini kan merupakan background pendidikannya ini adalah dari sastra Inggris gitu ya, di mana mungkin paparan apa ya literatur Barat di awal-awal apa ya karyanya itu cukup besar. Jadi mungkin kalau misalkan saya bisa saran untuk mengurangi atau mereduksi ambivalenitas itu adalah ya dengan mengurangi estetika-estetika Barat yang dimasukkan Intan gitu. Misalkan kayak misalkan di mobil jenazah gitu ya. Di situ dia sudah bisa bilang berhasil gitu lah menampilkan subjektivitas hantu perempuan dengan menghadirkan tokoh Karin yang ternyata adalah arwah gentayangan tapi POV-nya orang pertama gitu. Terus kan kalau arwah gentayangan ini kan biasanya digambarkan destruktif, tapi si Karin ini malah tidak bisa apa-apa gitu sebagai hantu yang hanya bisa melihat gitu. Nah mungkin itu sudah cukup gitu tanpa perlu menghadirkan sosok-sosok tanpa perlu menghadirkan apa ya hal-hal yang lebih menegangkan kayak ambulannya gitu. Ambulannya tuh sama Intan digambarin kayak di film-film thriller Barat gitu. Jadi ambulan yang menyeramkan gitu. Nah, mungkin dengan menghilangkan sisi estetika gotik itu dekolonialisasinya jauh lebih mantap gitu ya. Mungkin itu. Terus kalau misalkan di pertanyaan kedua gitu. Nah, ini menarik juga Mbak karena tidak semua saya harus mengakui bahwa tidak semua cerita di dalam sir perempuan itu diceritakan dari sudut pandang orang pertama. Bahkan di beberapa cerita yang saya ambil sebagai fokus, 4 cerita itu tidak semuanya
sudut pandang orang pertama gitu. Nah, bagaimana sih cara Intan untuk tetap menonjolkan subjektivitas hantu perempuan meskipun tidak diceritakan dari sudut pandang orang pertama gitu. Ya misalnya uh, jadi di beberapa karya lain gitu, kayak misalkan di Pintu Merah. Pintu Merah ini kan diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga gitu, tapi masih berpusat pada tokoh perempuan. Jadi tokoh yang bercerita itu walaupun bukan hantunya, tetapi uh, seorang perempuan gitu yang mengalami pengalaman bertemu dengan si hantu telanjang ini gitu. Nah, kalau di Sang Ratu yang cerita tentang Nyi Roro Kidul ini lebih menarik lagi karena justru POV-nya tuh dari Mel Guest gitu Mbak. Jadi uh, yang cerita itu kan sebenarnya uh, tokoh laki-laki gitu ya yang memandang bahwa Nyi Roro Kidul itu seksualisasi gitu. Bahkan di bagian awal cerpennya itu si tokoh laki-laki ini tuh bilang bahwa Nyi Roro Kidul itu dikaitkan dengan jadi kalau misalnya kita bisa menaklukkan Nyi Roro Kidul, titisan Nyi Roro Kidul di dalam ranjang itu kita bisa mendapatkan kekuasaan seperti halnya raja gitu. Jadi di situ tuh justru sangat Melges gitu. Intan menggambarkan Melges, tapi bagaimana sih strategi Intan untuk membalikan gitu, untuk apa ya? Bilang bahwa ini tuh salah adalah dengan dia itu menghadirkan wacana tandingan itu. Jadi yang menarik adalah di dalam Sang Ratu ini ada dua POV gitu. Jadi POV yang pertama itu kan dari sisi tokoh laki-laki gitu ya, yang ya dia itu berburu perempuan reinkarnasi Nyi Roro Kidul gitu loh, biar dia itu bisa kaya gitu, biar dia itu bisa memperoleh kekuasaan gitu. Tapi Intan itu di dalam cerpen tersebut itu Intan punya section break. Jadi kayak misalkan satu bagian ini dari POV laki-laki, terus dia tuh punya selipan kisah Nyi Roro Kidul yang asli tapi dari sudut pandang orang ketiga gitu. Terus juga walaupun ya sudut pandangnya dari laki-laki, tapi justru Intan itu membalik apa ya, berusaha untuk bilang bahwa pandangan kamu ini tentang Nyi Roro Kidul itu salah, yaitu dengan dia itu menghadirkan tokoh Dewi ini, tokoh Dewi yang sebenarnya itu adalah istri dari si laki-laki yang punya pandangan patriarkis terhadap Nyi Roro Kidul ini. Ternyata si Dewi ini justru adalah reinkarnasinya. Jadi kayak ya didobrak oleh Intan gitu bahwa pandangan apa ya, Balgesmu itu salah. Jadi mungkin strategi Intan adalah walaupun dia tidak selalu menggunakan sudut pandang orang pertama gitu, mungkin dia ingin melakukan variasi-variasi estetika gitu dengan sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang kedua, tapi mungkin dia menjaga subjektivitas hantu-hantu perempuan ini dengan ya dia punya apa ya, punya uraian-uraian dari sisi female gaze-nya kali ya, maksudnya kayak ya dia uh, menjaga subjektivitasnya dari situ gitu. Dari menghadirkan tokoh yang ibarat kata menantang gitu ya, menantang Mel Gibson, terus juga bahkan dari karya-karya lainnya tuh ya sudut pandang orang ketiga, tapi perempuan masih tetap menjadi pusat perspektif gitu loh Mbak. Jadi Intan itu mungkin bergerak lebih ke perempuan itu tidak hanya menjadi pusat narasi tapi juga pusat perspektif gitu. Jadi perspektif tentang hantu di situ tuh ya berpusat pada perempuan gitu. Mungkin itu Mbak yang bisa aku sampaikan. Oke. Terima kasih Mbak Zahra. Gimana Mbak Ada nih? Sudah, terima kasih. Iya. Ini ya, menarik sekali sore ini. Tadi kalau saya sedikit komentar dari Mas Fauzi dan juga Mbak Zahara, perempuan itu luar biasa kompleks ya ketika didudukkan di ranah media sosial seperti itu. Dari irisan keduanya tadi saya melihat ada irisan paradoks ya di dalam dua penelitian ini, paradoks. Kalau dikatakan di penelitian Mas Fauzi tadi bahwa The Filipinapi ini dia itu semacam bentuk perlawanan, namun juga dia masuk ke dalam logika kapitalisasi seperti itu. Kemudian di Mbak Zahara juga ada paradoks bahwa apa dekolonial, warisan kolonial terhadap hantu perempuan itu sudah mulai disamarkan. Jadi pembacaan-pembacaan bahwa ini tidak seperti itu. Namun sekali lagi masuk ke jumping ke Nyi Roro Kidul, tetap ada peluruhan relasi kuasa seperti itu ya di dalam Nyi Roro Kidul. Jadi ketika kita ngomong perempuan dalam konteks ruang media sosial itu sangat-sangat luar biasa kompleks seperti itu. Menarik sekali. Selanjutnya ada yang mau didiskusikan atau bertanya, silahkan. Dari yang di Zoom ini ada
Ada Kak Sinvan, Kak Prima Ayu, ada Mbak Fania, kemudian Mbak Rahmawati tadi ada Sampun, ada Mas Raka, saya sapa ada Mas Fikri, kemudian Mas Abi, Mas Rahadi, dan yang terakhir ada ya di sini. Ada yang mau didiskusikan? Monggo, silakan. Ini menunggu ada yang mau dibagikan saja. Gimana, gimana Mas Rahadi? Ada yang mau dibagikan sama Mbak Zahroh tadi katanya. Buku Oh apa gitu. mau gawe pakai takjil. Oh iya 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 iya. Menunggu berbuka ceritanya. Oke oke. Iya iya. Eh masih ini ya sepi ya. Bagaimana yang lain ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Oke, nampaknya ini ya belum belum ada ya. Namun ini masih ada waktu Mbak ada nih. Masih 15 menit, tapi kalau misalnya teman-teman di apa namanya di forum merasa sepertinya sudah banyak banget itu juga monggo. Kalau misalnya dari Mbak Krisna juga masih ada yang pengen obrolin boleh banget juga. Iya, kalau apa garis bawah dari saya tadi itu, jadi perempuan ketika didudukan di tanah media sosial memang sangat kompleks, selalu ada paradoks di satu sisi dan sisi lainnya, dan mau nggak mau semua terkooptasi oleh logika media gitu. Jadi memang penelitian ini akan sangat bisa dikembangkan jauh lebih jauh lagi kompleksitasnya seperti itu sih. Iya. Saya kembalikan ke Prodi nggih, Mbak Adani. Ya. Baik, terima kasih banyak. Diskusinya hari ini sangat menarik. Terima kasih Kak Zahra dan Kak Fauzi, Mbak Krisna juga yang sudah memandu diskusi pada hari ini. Jujur, berdiskusi tentang perempuan ini memang sepertinya adalah sebuah diskusi yang tidak ada habisnya gitu ya, karena masih banyak layer yang belum kita bongkar, masih ada banyak topik yang bisa disentuh sebenarnya gitu. Tadi misalnya tentang bagaimana mimikri yang dilakukan perempuan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin masih bisa kita bahas. Dan kalau penasaran masih boleh untuk kontak Kak Fauzi dan Kak Zahra nanti mungkin di luar forum. Kalau tiba-tiba terinspirasi untuk punya penelitian yang setipe dengan Kak Zahra dan Kak Fauzi atau mungkin mau diskusi tentang tesisnya kemarin, kemudian juga metode dan teori yang digunakan oleh beliau berdua, boleh banget untuk reach out ke Kak Zahra dan Kak Fauzi tentang penelitian mereka seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Zahra, Kak Fauzi, dan Mbak Krisna yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bisa memberi insight gitu ya tentang penelitian-penelitian di KBM atau mungkin yang sedang mengerjakan tugas, sudah jadi mahasiswa KBM mengerjakan tugas, aduh mau nulis apa ya besok gitu. Ini semoga bisa menjadi satu insight juga untuk teman-teman semuanya. Sayang sekali ini adalah sesi terakhir Research Week di tahun 2026. Jadi kalau mau nonton Research Week lagi, mau join Research Week lagi harus nunggu tahun depan di 2027. Eh, tapi jangan khawatir, meskipun Research Week-nya sudah selesai, tapi KBM, Prodi KBM masih punya banyak forum lainnya, ditunggu aja, asik. Jadi ditunggu terus di sosial medianya KBM, di Instagram, di @kbmugm. Biasanya kita punya banyak informasi tentang program-program kita yang lain juga. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga diskusi kali ini lumayan bisa mengisi waktu sambil ngabuburit nunggu maghrib daripada bengong belajar bareng sama KBM di sini gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di Research Week tahun 2027. Semoga sukses selalu semuanya yang masih puasa. Semoga dilancarkan puasanya. Teman-teman yang mungkin tidak berpuasa, ya monggo diminum setelah monggo minum setelah ini mungkin ya sudah capek banget fokus dengerin teman-teman semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Adani, Selamat terima kasih sore. semuanya Mas Fauzi, Mbak Terima Tara. kasih Mbak Krisna, Mas Iya, Fauzi, dan Kak izin Zahra. pamit ya. Sama-sama. Ya pamit undur diri.